Baik, kita akan mulai dengan pengantar filsafat ya. Jadi ini saya jadi Misnal dari Fakultas Filsafat ya, diminta untuk mengisi eh, filsafat ilmu ini. Nah, saudara, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa eh, kalau ditanya apakah filsafat itu, ya kira-kira ya kira-kira Anda seperti ini, ya garuk-garuk kepala itu, ya apa itu gitu. Itu jenis binatang apa itu filsafat itu gitu ya. Ya mungkin ada orang filsafat dengan dekat dengan klinik, mungkin dengan ilmu aneh-aneh itu bisa juga gitu orang menganggap filsafat itu apa. Ya artinya sampai sekarang pun sejak dahulu mungkin saya juga mengalami ketika saya beritahu saya lulus di Fakultas Filsafat, banyak orang berpikir filsafat itu apa gitu. Berbeda dengan kalau orang mengatakan bahwa saya lulus di Fakultas Kedokteran Gigi gitu. Orang tahu bahwa Anda besok jadi dokter gigi. Saya lulus di Fakultas Kedokteran. Orang tahu bahwa besok akan jadi dokter. Saya diterima di UGM di Fakultas Hukum. Semua orang ngerti wah ini besok jadi hakim, jadi jaksa gitu ya. Kemudian di Fakultas Teknik, wah ini jadi insinyur dan seterusnya gitu ya. Tapi filsafat itu jadi apa itu gitu kan gitu. Nah, ini maka karena belum tahu, maka orang pada bingung aja apa yang dipelajari, kan gitu. Jadi kalau Anda di kedokteran gigi ya di seputar seluk-beluk gigi itu, meskipun kayaknya sepele, tapi kan kalau orang sakit gigi ya jerit-jerit juga gitu ya, teriak-teriak ada sakit gigi. Oke, gitu ya, sekedar ilustrasi bahwa ya kalau orang bertanya bingung apakah filsafat itu, ya karena memang belum tahu. Begitu Anda tahu ternyata filsafat itu sesuatu yang sebenarnya keseharian kita. Jadi cuma tidak karena tidak tahu, tidak menyadari sedang berfilsafat. Ya. Nah, saudara, filsafat itu aslinya, jadi istilah ini adalah istilah dari Yunani dan kemudian diadopsi juga oleh bahasa Latin. Jadi arti etimologisnya filsafat itu dari kata philen yang Yunani ya, philos bahasa Latinnya artinya suka atau cinta. Kemudian dari kata Sophiam Yunani atau Sophos bahasa Latin artinya kebijaksanaan. Jadi philen dan Sophia atau philos dan Sophos itu artinya mencintai kebijaksanaan atau menyukai atau gandrung ya, memiliki ketertarikan dengan hal-hal yang bersangkut dengan kebijaksanaan. Nah, saudara, istilah bijaksana itu selalu muncul ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau Anda misalnya sebagai anak itu Anda ingin orang tuanya bijaksana gitu ya. Oh, yang bijaksana atau Bu gitu kan, Pak gitu kan. Lo bijaksananya gimana? Ya karena ini mungkin eh, barang-barang harganya naik, ya uang jajannya ditambah gitu. Katanya Bapak yang bijaksana gitu. Ya. Jadi kita ingin bijaksana itu sesuatu ideal. Nah, Saudara, dulu bijaksana, orang bijaksana itu selalu dikaitkan dengan orang yang memiliki pengetahuan. Ya, tidak ada orang bodoh yang bijaksana. Ya, orang bijak itu makanya orang kalau ada istilah disebut dia orang bijak. Kenapa? Dia bisa menyelesaikan berbagai problem, masalah. Kalau ditanya dia pasti mencari solusi. Ya, jadi dia itu orang bijak namanya. Jadi sebenarnya dalam makna secara makna filsafat itu diartikan sebagai mencintai pengetahuan ya. Jadi karena bijaksana itu identik pada dahulu itu identik dengan pengetahuan. Jadi orang bijaksana adalah orang yang berilmu pengetahuan yang memiliki wawasan yang luas ya. Jadi kalau begitu filsafat, jadi Anda kita mulai dari awal, filsafat itu artinya mencintai ilmu pengetahuan. Maka orangnya philosophers itu artinya orang yang
sedang bergulat dengan ilmu pengetahuan itu. Nah, saudara, sejak awal dulu istilah saintis, ilmuwan itu belum ada. Jadi dulu di zaman Yunani kuno adanya hanya ya filosof, ya. Jadi Anda kan ketika belajar biologi kenal nama Aristoteles ya, sebagai salah satu tokoh biologi awal yang membagi tumbuh-tumbuhan, binatang berdasarkan genus dan spesies. Nah, Aristoteles itu kalau kami di filsafat ya dia filosof gitu. Tetapi kemudian di dalam cabang pengetahuan mulai dari biologi, nah dia itu seorang biolog, ya, seorang ahli makhluk hidup, gitu ya, tentang kehidupan. Ya, biologi itu kan dari ilmu tentang kehidupan dari bios dan logos itu. Jadi Aristoteles itu biolog, tapi di filsafat itu dia filosof, ya, karena dia yang memulai pengetahuan, memberi nama-nama kepada berbagai tumbuhan dan makhluk hidup lainnya, binatang, gitu ya. Nah, kalau kita belajar biologi kan selalu kita ketemu dengan istilah Latinnya dulu dari satu tumbuhan, nama binatang dan segala macamnya. Nah, baik saudara, kemudian filsafat sebagai term, ya. Jadi kan etimologis. Kalau termnya seperti apa, mengacu kepada apa? Nah, saudara, filsafat itu memiliki beberapa pengertian. Jadi definisi atau secara term. Nah, saudara, yang pertama, filsafat itu disebut ada filsafat dalam artian informal, ya. Jadi filsafat adalah dalam artian informal itu adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Artinya ini orang itu menerima sebuah ajaran, sebuah pandangan hidup, sikap hidup itu pokoknya ya kalau disuruh begini ya begini dia lakukan itu dan dia tidak bertanya kenapa saya harus begini. Nah, padahal itu dalam seharian kita alami itu. Kehidupan di dalam kehidupan budaya mungkin juga dipenuhi oleh nilai lokal gitu ya, lokal wisdom gitu. Jadi biasanya orang terima saja, ya. Jadi kalau filsafat dalam artian informal itu artinya juga filsafat identik dengan way of life, ya, pandangan hidup. Jadi sikap hidup seseorang dalam bergaul dan memahami lingkungan, dan memahami dunia. Jadi orang yang sebenarnya setiap kita itu punya way of life, ya. Ya, way of life itu yang melahirkan karakter sebenarnya. Jadi kalau orang temperamen, ya, kalau dia menganggap saya adalah orang yang paling tinggi kedudukannya, paling punya kekuasaan, maka orang seperti ini cenderungnya kan nggak mau diatur, ya, maunya ngatur. Nah, itu sebenarnya kalau Anda lihat dalam keseharian itu mungkin ada banyak orang seperti itu. Ya, karena dia punya satu sikap hidup sebenarnya. Nah, itu yang kadang-kadang sebenarnya disebut dengan filsafat, ya. Filsafat hidup seseorang itu menentukan karakternya, menentukan cara dia bergaul dengan orang lain. Ya, sangat banyak sekali Anda bisa memperhatikan itu, ya. Maka istilahnya di sini filsafat saya adalah tergantung pilihan Anda. Jadi kalau Anda filsafat saya adalah sabar gitu misalnya gitu. Ya, Anda ini orang sabar. Kalau filsafat hidupnya marah ya marah terus dia tiap hari. Ya. Jadi kalau dia filsafat hidupnya ingin hidup sederhana, ya dia meskipun banyak uang dia tampil sebiasa saja, tidak terlalu berlebihan. Tapi kalau sifat filsafat hidup saya adalah suka pamer gitu misalnya, orang ini sukanya apa-apa dipamerin. Ya dia tidak tahu kenapa harus begitu, tapi dia lakukan itu. Nah ini bahasan sederhana saja. Jadi sebenarnya saudara, nanti kalau Anda
sudah jadi dokter gitu ya, itu Anda akan menghadapi karakter-karakter pasien yang beragam-ragam ya. Ya ada yang ketika Anda ya duduk silakan Pak, Bu, itu nah, dia dengan apa? Tapi kan ada juga yang loh kenapa ngatur saya gitu. Nanti bisa juga Anda dimarahin oleh pasien itu. Ya. Jadi kan ada sebagai dokter kan harus sabar juga karena banyak orang, apalagi dia dalam keadaan sakit ya sudah nahan sakit mungkin semalam sudah tidak tidur kemudian dia bisa muncul karakter aslinya kadang-kadang karakter asli itu munculnya dalam situasi apa ya spontan ya ya kalau sudah dibuat-buat sudah dikondisikan biasanya agak nggak kelihatan jadi ini informal. Nah saudara kemudian oh ya ini ilustrasi yang saya berikan di sini itu kan ada It's Monday, go to work. Anda tahu kira-kira filsafat orang-orang yang untuk masuk kerja itu harus ditodong dengan senjata? Ya, karena orang ini kalau menurut saya barangkali filsafat hidupnya, ya, pandangan hidupnya adalah every day is Sunday. Jadi kalau bisa setiap hari itu adalah hari Minggu. Ya, jadi tidak ada Monday, Tuesday, Wednesday gitu, Thursday, Friday dan Saturday. Adanya cuman Sunday. Nah ini ya ini kan ya ini kebetulan ada COVID ya. Saya karena belajar filsafat itu pikir nih merenung juga. Iya ya, tadinya orang malas ke kantor, sekarang karena ada COVID disuruh work from home. Sekarang juga banyak juga yang bingung gitu ya, mulai bingung juga dia enggak betah juga tinggal di rumah ya. Tadinya kepengen leye-leye santai-santai enggak usah ke kantor, sekarang disuruh di rumah terus malah bingung juga. Jadi orang kadang-kadang cenderung begitu ya. Sekarang kan betul-betul ada paradok juga sebenarnya pada kita sebagai manusia itu. Nah, dalam artian formal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Ini artinya apa? Artinya hal-hal yang tadinya diterima begitu saja itu mulai dipertanyakan. Kenapa harus begitu? Kenapa harus begini? Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul, itu artinya orang mulai naik pemahaman filsafatnya. Saya ini kan manusia, saya harus mikir. Kenapa saya harus melakukan hal seperti ini tidak masuk akal. Nah, tidak masuk akal itu mulai gitu ya. Ini kenapa ini? Ya, ini tidak bisa diterima akal. Nah, misalnya dia suruh ngerjain sesuatu yang menurut dia ini ya, tidak logis misalnya, gitu ya. Jadi saudara, artinya filsafat dalam artian formal ini adalah sikap hidup atau pandangan hidup yang selama ini diyakini dan dipakai, dikritik dan dipertanyakan, ya. Jadi mulai ditanya-tanyakan. Nah ini sudah meningkat dan inilah sebenarnya lahirnya filsafat. Ya, jadi filsafat lahir di Yunani kuno itu dulu kan semesta alam ini fenomena alam itu dijelaskan dengan mitos. Jadi kalau ada hujan, ada panas, matahari itu semua ada dewanya. Tapi kemudian orang mulai ya kalau gitu jawabannya selesai. Padahal kan ini perlu dijawab fenomena-fenomena alam itu secara rasional, secara masuk akal, ya. Dan kemudian lahirlah ilmu ya, sains, ya. Jadi ini saya ilustrasikan hanya dengan orang demo gitu ya berteriak itu, nah, itu artinya dia menyampaikan sesuatu yang tidak benar dan menurut dia harus dipertanyakan. Jadi ada critical thinking, ya. Critical thinking itu terhadap apa ya? Terhadap common sense, pengetahuan sehari-hari, knowledge, pengetahuan pada umumnya, atau experience, ya, pengalaman. Kemudian, saudara, filsafat, nah ini filsafat dalam artian posisi filsafat sebagai kajian ilmiah gitu ya. Jadi saudara, filsafat sebagai ilmu interdisipliner. Ya, filsafat itu sebenarnya dulu kan general, jadi induknya segala ilmu.
disebutlah juga filsafat itu sebagai the mother of science. Jadi ilmunya ilmu, induknya ilmu. Nah, saudara, dulu kan kemudian bercabang kemudian bercabanglah lagi khusus. Ya kita tidak usah jauh dalam disiplin Anda saja, itu kan dokter gigi itu kan hanya ada dokter umum, tapi kan macam-macam ya, ada yang khusus eh, apa perawatan gigi, ada pembuatan gigi dan macam-macam gitu ya, karena eh, penyakit-penyakit di seputar gigi itu ternyata banyak juga ya penyebabnya dan segala macamnya. Ya, apalagi kalau di kedokteran umum, dia semua selain dokter umum kan spesialisnya banyak sekali. Nah, tapi dulu filsafat itu sebagai induk ilmu itu dulu para filosof, dulu tabib juga disebut filosof ya. Jadi kalau Anda kenal dengan tokoh filsafat apa dokter Muslim itu Ibnu Sina ya, yang menulis buku tentang Al-Qanun itu, yang menulis buku tentang ensiklopedia kedokteran itu, ya di dalam kalau di kami di filsafat ya itu filosof Muslim. Tapi kan dia eh, apa di dalam ilmu kedokteran ya itu dia dikenal dokter atau mungkin dengan istilah lama itu tabib. Ya dulu tabib, tapi kan Ibnu Sina yang kemudian mengilmiahkan itu. Jadi kalau dulu kan penyakit itu di zaman dahulu kan dia jawab oleh dukun ya. Apa-apa kalau orang sakit pasti gara-gara setan, gara-gara jin, gara-gara apa makhluk halus atau apa gitu. Tapi kan itu tidak diterima. Nah, itu artinya saudara, lahirnya juga ilmu-ilmu cabang, ilmu-ilmu khusus seperti kedokteran juga itu sebenarnya lahir sebagai sebuah sikap kritis sebenarnya terhadap pandangan-pandangan terhadap penyakit selama ini. Nah, saudara, setelah ilmu cabang bertebaran, apakah persoalan-persoalan kita bisa selesaikan secara parsial? Oh tidak, nah, karena itu kemudian mari menyelesaikan persoalan itu secara interdisiplin. Ya, jadi filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Jadi nanti Anda dalam meskipun Anda belajar spesifik dokteran gigi, tapi Anda juga harus tahu sosiologi sedikit, gitu ya, psikologi juga. Karena seperti saya katakan tadi itu, ketika Anda berhadapan dengan pasien dengan karakter yang macam-macam itu kalau Anda tidak kenal psikologi, sosiologi, mungkin juga antropologi, budaya, karena watak orang itu berbeda-beda ya. Jadi kalau nanti Anda menghadapi jadi dokter menghadapi saudara-saudara kita yang dari Batak itu tuh beda dengan orang Jawa gitu. Yang di sana langsung dia terjauh, dokter aku mau diapain ini? Jangan jangan dicabut ya gigiku gitu kan gitu ya. Tapi kalau orang Jawa enggak, bahasanya akan halus ya. Ya ini terserah dokter lah nanti ini sudah sakit, udah apa, sama manut sama dokter. Jadi ada karakter orang itu eh, apa budaya lokal itu mempengaruhi juga. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau Anda belajar filsafat, ya saya tidak akan bercerita jauh-jauh ya. Kalau Anda maksudnya dengan belajar filsafat Anda memahami bahwa sebuah persoalan tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu disiplin ilmu gitu. Ya. Jadi saudara, oleh karena itu tugas dari filsafat memberikan pandangan menyeluruh tentang kehidupan manusia dan tentang alam, serta berusaha mengintegrasikan disiplin-disiplin ilmu agar memperoleh pandangan yang menyeluruh, yang konsisten, sehingga juga bisa dicarikan solusi yang lebih ya memadai gitu ya, yang lebih komprehensif. Ya, ada istilah solusi yang lebih komprehensif. Karena kalau parsial nanti tidak memadai. Nah, inilah saudara, jadi filsafat itu ada isinya, ada sesuatu yang dipelajari di dalam filsafat itu. Ya, jadi kalau Anda lihat ini ya, ada 4 cabang pokok filsafat. Ada metafisika, ada epistemologi, ada aksiologi, ada etika. Saudara, ini semua kalau di Fakultas Filsafat adalah nama mata kuliah. Jadi
Metafisika epistemologi itu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa filsafat, wajib ya, karena ini basicnya. Ya seperti Anda juga basic belajar biologi, belajar anatomi gitu ya. Nah ini basicnya filsafat. Dan ini mata kuliah yang harus ditempuh setiap selama 1 semester. Dan itu banyak cabangnya nanti. Nah metafisika itu disebut dibagi menjadi ontologi ya, untuk metafisika umum membahas tentang ada umum, kemudian ada metafisika khusus yaitu tentang filsafat manusia ya, membahas tentang eksistensi manusia, membahas tentang keberadaan manusia. Sedangkan epistemologi dari filsafat pengetahuan membahas tentang sarana dan sumber pengetahuan manusia. Nah, saudara, aksiologi atau filsafat nilai ya itu membahas tentang asal nilai. Jadi Anda tidak menyadari mungkin ya, Anda memiliki barang-barang yang Anda jaga dengan baik-baik karena menurut Anda barang itu sangat bernilai. Meskipun bagi orang lain apa yang Anda anggap bernilai belum tentu bagi dia memiliki nilai. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa begitu? Tetapi juga ada barang atau benda-benda yang untuk semua orang nilainya sama. Kan itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan filosofis namanya. Kemudian apalagi etika ya. Anda mungkin sudah sering mendengar istilah etika ini. Jadi filsafat moral itu adalah kajian kritis tentang baik dan buruk. Ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan ya sebagai manusia itu. Ada nilai-nilai moral yang mengatur kita. Ada mana yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Nah itulah itu dipelajari, itu bagian dari pelajaran filsafat. Nah, baik saudara, sekarang kita bahas yang pertama metafisika ya, dan sebagai mata kuliah. Di pertanyaannya apakah kenyataan itu? What is reality? Ada dua aliran besar yang ada pada cabang metafisika itu. Pertama adalah aliran materialisme, materi ya, matter. Ya. Aliran materialisme mengatakan bahwa satu-satunya kenyataan adalah materi. Di balik materi tidak ada apapun. Jadi ini dan itu perkembangan filsafat hari ini sekarang kaum materialis itu sangat kentara gitu ya, dan mereka tidak percaya itu ada roh jiwa gitu ya. Bagi mereka ya kalau manusia tubuhnya ya tubuhnya saja. Ya tubuh manusia itu seperti mesin mekanik yang dimotori oleh jantungnya. Jadi Anda akan belajar itu. Jika selama jantung seseorang masih berdetak ya, jantungnya masih bekerja, maka orang hidup. Kalau jantungnya udah males terus berhenti, matilah dia gitu. Jadi tidak ada konsep istilah mereka bahwa orang mati itu karena dicabut rohnya oleh malaikat Israel, itu nggak ada itu ya. Jadi bagi mereka berhentinya artinya meninggalnya orang, matinya orang itu karena jantungnya berhenti. Ya Anda pun nanti besok sudah jadi dokter, ya para dokter kemudian kalau ada orang meninggal secara mendadak, ya pada umumnya muncul statement dokter, ini serangan jantung, kan gitu. Ya, sudah gitu. Ya, kaum materialis, jadi tidak ada istilah dokter sebelum pernah saya dengar tuh bahwa ini nyawanya sudah dicabut oleh malaikat Israel. Tidak ada dokter. Kalau dokter nggak boleh ngomong gitu. Ya, jadi ini masalah kegagalan jantung kan gitu kan. Ya, termasuk yang Kidalang yang kemarin meninggal itu katanya juga bisa sepeda. Kenapa? Kemudian nyeri sebelah kiri dibawa ke kemudian meninggal dan dikatakan dia mengalami kegagalan fungsi jantung. Barangkali kaum materialis itu. Nah, saudara, jadi bagi mereka nggak ada itu roh, nyawa, dan seterusnya. Apalagi Tuhan. Ya, jadi materialisme itu ada kecenderungan dia menjadi ateis ya. Kemudian
Yang kedua adalah spiritualisme, dari kata spirit ya. Spirit itu apa roh itu ya, rohani ya, jiwa. Nah, tapi tolong agak hati-hati ya di dalam eh, memahami spiritualisme. Di dalam spiritualisme itu dia mengatakan bahwa materi bukan satu-satunya kenyataan. Jadi kaum spiritualis tidak mengatakan bahwa jiwa atau roh adalah satu-satunya kenyataan, bukan. Jadi mereka mengakui adanya materi, tapi materi itu bukanlah satu-satunya kenyataan. Karena ada kenyataan lain di balik materi yang disebut roh, spirit atau jiwa itu. Ya, jadi ini kan ilustrasi sederhana saya. Jadi kaum materialis itu akan membuktikan bahwa seseorang kalau di ronsen gitu ya, itu akan kelihatan tidak ada kelihatan apa-apa, yang kelihatan hanya tulang-tulang rusuknya gitu ya kan kita di ronsen ya pakai X-ray itu ya. Jadi tidak ada roh, tidak ada kepulan-kepulan asap tipis di sini misalnya, nggak ada, adanya ya kayak gini toh. Kalau ini eh, adanya roh itu ya, kalau saya keluar sedikit dari agama apa wahyu dulu, jadi orang-orang dahulu, orang-orang apa misalnya salah satunya orang India itu percaya ya bahwa dunia itu ada rohnya. Terserahlah mereka menyatakan roh nenek moyangnya, roh apa, tapi ada kenyataan itu bukan hanya fisik tubuh toh, tetapi ada dimensi roh. Bahkan bagi masyarakat-masyarakat yang masih menganut paham animisme, dinamisme itu ya pohon, batu, gunung, air gitu tuh, danau, laut itu punya punya roh gitu ya. Jadi ada kenyataan yang tidak terlihat itu. Sekarang epistemologi, filsafat pengetahuan. Jadi ini hanya mengenalkan sedikit saja ya. Jadi Anda tidak usah tahu supaya filsafat itu ada yang dipelajari. Jadi sebenarnya makanya filsafat itu disebut sebagai pemikiran yang mendalam, yang lebih mempertanyakan hakikat, ya sesuatu yang dibalik itu. Ya. Nah epistemologi disebut juga dengan filsafat pengetahuan. Pertanyaannya, apa sarana dan sumber pengetahuan? Kenapa manusia itu punya pengetahuan? Ya, tidak mudah untuk menjawabnya. Nah, maka dalam epistemologi ini ada dua aliran juga ya. Jadi pertanyaan apa sarana dan sumber pengetahuan dijawab oleh orang yang mengandalkan akal, rasio, di aliran rasionalisme mengatakan bahwa sarana dan sumber pengetahuan adalah rasio atau akal. Pengalaman hanya mengukuhkan. Manusia memiliki ide bawaan, innate ideas. Jadi menurut kaum rasionalis, manusia itu sejak lahir itu sebenarnya sudah memiliki bermacam-macam konsep di dalam pikirannya, dalam kepalanya itu. Nah, ketika dia melihat dengan panca inderanya, dengan inderanya berbagai benda, itu langsung menghubungkan apa yang konsep yang sudah ada di kepala itu kemudian dengan kenyataan di luar. Nah, rasionalisme itu didukung oleh satu kenyataan sejarah kehidupan manusia. Anda sudah pernah berimajinasi belum? Berkhayal gitu ya. Kalau kita berimajinasi atau berkhayal, kita kadang-kadang memikirkan sesuatu yang tidak ada, yang belum pernah kita lihat. Nah itu dari mana? Oh, belum pernah dilihat, kok sudah bisa apa? Ada banyak orang, sebenarnya para penulis novel, itu lebih mengandalkan kepada rasionya ini. Jadi saya kalau dalam kuliah sering mencontohkan J.K. Rowling ya. J.K. Rowling itu penulis Harry Potter. Ya itu kan bagaimana J.K. Rowling berimajinasi memunculkan makhluk-makhluk baru di dalam Harry Potter itu sehingga orang tergila-gila gitu. Bahkan untuk anak-anak seolah-olah makhluk itu memang ada. Padahal itu kan rekaannya. Karena dia
J.K. Rowling sebenarnya belum pernah lihat itu, tapi dia punya imajinasi gitu. Nah itu artinya pendapat rasionalisme didukung di sini, ya. Karena kalau manusia tidak punya ide bawaan, tidak mampu berpikir, berimajinasi itu, maka pengetahuan tidak akan berkembang. Kalau hanya pengetahuan itu berdasarkan pengalaman. Oke, nah ini yang bagian kedua inilah adalah empirisisme, ya. Jadi kata empiri itu pengalaman. Jadi sarana dan sumber pengetahuan manusia menurut kaum empiris adalah dari pengalaman. Ya, manusia itu tidak memiliki pengetahuan. Manusia itu tabula rasa, kosong. Jadi ketika lahir dia tidak punya apa-apa, diajar, dididik, dan seterusnya baru dia tahu. Nah, saudara, dua hal bertentangan ini kemudian nanti sebenarnya saling mendukung. Jadi sebenarnya begini, kalau rasionalisme itu kita sebut sebagai talenta, gitu ya, talent, bakat, gitu ya. Jadi seseorang yang memiliki bakat, kemampuan berpikir, tapi kalau dia tidak dilatih, maka dia tidak akan bisa menjadi menjadi seseorang gitu, yang maksimal. Misalnya sepak bola ya, dia mungkin ngerti sepak bola, ngerti teorinya dan segala macam, tapi kalau dia belum pernah secara empirik, ya pengalaman mempraktekkan nendang bola, maka dia tidak akan menjadi pemain sepak bola yang andal. Nah ini kan itu artinya sebenarnya dalam keseharian kita antara kemampuan akal berpikir dan pengalaman itu saling mendukung. Jadi Anda juga gitu. Jadi barangkali kalau Anda sudah baca manual praktikum gitu ya, Anda hafal gitu ya, manualnya hafal pokoknya. Mungkin titik komanya Anda hafal, tapi kalau Anda tidak pernah praktek memegang tang, megang gunting, megang apalah gitu kan, ya ketika Anda menangani pasien Anda tidak akan bisa. Karena itu makanya akhirnya praktikumnya tidak hanya menghafal, tetapi juga mempraktekkan itu. Jadi mungkin Anda tahu cara membuat gigi palsu secara teori itu ya, tapi kalau belum pernah membuatnya nggak bisa. Makanya nanti Anda akan oleh dosen-dosen Anda akan disuruh untuk itu. Jadi sebenarnya saudara, ke barat sebelahan aliran-aliran itu sebenarnya tidak memungkinkan. Baik-baik materialisme, rasionalis, spiritualisme. Jadi manusia itu tidak hanya materi tapi ada roh. Tapi manusia tidak mungkin roh tanpa materi, materinya ada kok kita lihat. Ya, oke. Saudara, pengetahuan ini ada macam-macam juga ya. Jadi ada pengetahuan atas dasar karakteristik. Jadi pengetahuan indrawi, ya pengetahuan indrawi itu pengetahuan yang kita peroleh dari indera kita. Kemudian kita punya akal, ya kemampuan berimajinasi, kemampuan menggambarkan sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum kita alami. Kemudian ada pengetahuan intuitif. Nah ini pengetahuan yang muncul begitu saja karena ketekunan orang untuk ingin mempelajari sesuatu. Kemudian sebagai mahasiswa, jadi sebagai pembelajar kita itu lebih dipengaruhi oleh pengetahuan otoritas atau kepercayaan. Itu dari mana? Ya Anda kan pasti sudah membaca berbagai buku tentang kedokteran gigi itu ya, yang sudah ditulis oleh banyak orang gitu ya, dengan gambar, dengan apa, dan Anda mengambil itu sebagai patokan. Kenapa kita percaya? Dia seorang dokter gigi yang sudah levelnya sudah level doktor dan kemudian juga seorang profesor. Ya, jadi kita percaya bahwa apa yang dia sudah kemukakan di bukunya itu adalah hasil penelitian, hasil eksperimen dia. Dan Anda percaya bahwa itu sudah benar. Ya, jadi itu karena kita otoritas, ini kita percaya bahwa ini bukan buku yang ditulis secara ngawur atau asal-asalan itu. Ya. Kemudian ada pengetahuan sebagai aktivitas.
ada pengetahuan biasa. Ya saya barangkali kalau untuk dokter gigi ini ada juga tukang gigi ya, yang tukang gigi yang sekedar bikin gigi dan dia mungkin dulu menjadi asisten di mana gitu tuh kemudian dia coba. Tapi kalau sudah menangkut hal-hal lebih eh, serius dia tak bisa itu. Menurut saya dia hanya sekedar tahu saja. Nah pengetahuan ilmiahnya ada pada Anda. Anda dokter gigi betul. Ya. Jadi kalau itu mungkin hanya eh, apa ya kalau udah ada kasus-kasus tentang apa kan dia tidak bisa. Karena kan setahu saya juga pemasangan gigi palsu misalnya juga belum tentu cocok begitu saja. Mungkin ada beberapa pengaruh dari apa ya penyakit bawaan dan segala macam itu kan macam-macam juga ya. Ya. Kemudian ada pengetahuan filsafat ya yang sedang saya berikan kepada Anda dan kita punya juga pengetahuan agama. Jadi sebenarnya pengetahuan kita itu macam-macam gitu ya dan ada levelnya di sana. Saudara kemudian ini tentang aksiologi, filsafat nilai ya. Jadi inilah saudara, jadi kalau uang itu semua orang nilainya sama uang ini ya. Tidak ada yang berdebat soal ini. Kalau 100.000 Anda bawa kemanapun 100.000. Kalau Anda bawa uang $100 nah, kemanapun ya nilainya $100 bisa memberi barang-barang dengan harga yang sama. Ya, tapi sebuah lukisan, wah itu tidak bisa sama. Ya, macam-macam. Ini saya ambil di internet. Ini sebenarnya kan lukisan Mona Lisa ya. Nggak tahu diganti sama Mister Bean Gondrong ini. Ya, lukisan tuh mahal loh. Mona Lisa tuh lukisannya sudah ratusan juta itu. Mungkin ratusan miliar harganya. Ya. Jadi ada lukisan yang harganya miliaran itu ya. Puluhan miliar, ratusan miliar itu biasa. Nah, itu artinya kan nilai. Manusia itu memahami tentang sesuatu yang disebut sebagai nilai itu. Ya. Jadi aksiologi atau filsafat nilai menjadi arti kata ya adalah jadi etimologisnya tadi ya arti kata axios value atau nilai, logos teori, teori itu artinya ilmu, ilmu tentang nilai tetapi biasanya sering muncul sebagai theory of value, jadi teori nilai. Nah teori nilai itu artinya adalah penyelidikan tentang kodrat, jenis-jenis, kriteria, dan status metafisik nilai. Metafisik itu kan tadi sudah ya, sesuatu yang dibalik fisik. Ya. Jadi ini bukan soal bendanya saja, tetapi ada sesuatu yang mempengaruhi di belakangnya. Ya. Maka saudara kemudian faktor nilai ini ada kodrat nilai, ada jenis-jenis nilai, ada kriteria nilai, ada status metafisik nilai. Ya, dari ini ya. Dari apa diturunkan dari apa itu tentang teori nilai itu. Nah, ini saya tampilkan kepada Anda sebuah lukisan lama abad ke-19 yang dilukis oleh Eduardo Manet ya, judulnya Le Bar au Wally ya. Jadi lukisannya ini tentang seorang pelayan bar duduk ya, melayani tamunya. Dan lukisan itu berharga 403 miliar. Ya, jadi ini sebuah apa namanya ya nilai subjektif yang luar biasa. Ya, ya mungkin sebuah lukisan di kapas mungkin lebarnya hanya 100 meter dengan tinggi mungkin 80 berharga 400 M itu dibeliin apa banyak sekali itu bisa didapat oleh itu ya itu ini tapi ini kan namanya nilai subjektif ya ini sebagai ilustrasi saja bahwa ada sesuatu yang dianggap oleh orang lain bernilai dan orang yang sementara yang lainnya mengatakan ini tidak ada nilainya. Ya.
Nah, oleh karena itu kenapa ada bernilai dan tidak itu? Nah, ditentukan oleh kondisi situasi. Ya, jadi ada asal nilai voluntarisme itu, voluntas. Voluntas itu artinya kehendak, keinginan, will bahasa Inggrisnya, wille bahasa Jermannya. Voluntarisme keinginan yaitu sesuatu bernilai karena dikehendaki atau diinginkan. Karena orang memang ya seperti lukisan tadi itu lebih ke arah voluntaris ya. Karena ini hanya para kolektor yang tahu itu nilai lukisan. Kita yang tidak tahu menahu tentang lukisan ya kita nggak 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 mungkin ya mungkin sampai tidak punya uang juga gitu ya. Tapi menurutnya menurut kita ini terlalu berlebihan. Tapi bagi mereka yang sudah bergerak di kolektor lukisan, wah ini sesuatu yang mereka harus perjuangkan karena biasanya dijual lukisan-lukisan barang-barang antik begitu itu kan dijual di balai lelang. Kemudian hedonisme asal nilai itu karena ingin kesenangan, menikmati hidup sebanyak-banyaknya ya hedonisme sesuatu bernilai karena mendatangkan kesenangan lahiriah. Jadi pakai pakaian, pakai aksesoris segala macam, mungkin makanan atau apa juga lah. Kemudian sesuatu bernilai karena ada gunanya, kemanfaatan, pragmatis. Ya, sesuatu bernilai karena bermanfaat atau berguna untuk kehidupan kita. Jadi air itu bernilai karena ya menghilangkan haus ya, mengobati dehidrasi ya. Jadi saudara nilai bernilai atau tidaknya sesuatu itu tergantung pada ini ya. Jadi asalnya ini voluntarisme keinginan seorang yang menginginkan sesuatu berapapun dia bayar kan gitu. Orang untuk memenuhi hawa nafsunya, nah, kesenangan lahiriahnya, dia akan menikmati apa saja. Meskipun mungkin dokter mengatakan bahwa ini kalau berlebihan makan itu nanti bisa mendatangkan penyakit, tapi orang yang sedang senang-senang ya nggak mau dia diingatkan itu. Ya. Kemudian ada kegunaannya. Jadi sesuatu bernilai karena berguna, karena bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Nah, saudara, kemudian jenis-jenis nilai. Jadi kalau didalami penilaian ini agak panjang sedikit tentang aksiologi ini, ya. Jadi jenis-jenis nilai. Jadi ada nilai intrinsik. Ya sesuatu memiliki nilai di dalam dirinya sendiri. Telah ditentukan ya tidak artinya tidak ditentukan oleh subjek manusia. Jadi saudara kita semua tahu ya bahwa emas, permata, berlian, intan itu ya itu kan bernilai dan semua orang baik dia orang tidak berpendidikan, baik orang berpendidikan, orang biasa maupun selebriti gitu ya, itu semua mengatakan emas itu bernilai. Tidak ada yang kalau ada nemu emas, kalau dia orang selebriti kaya raya emasnya dibuang, tidak ada karena dia tahu bernilai. Termasuk apalagi bagi orang-orang yang orang biasa gitu ya, pemulung misalnya temu emas ya disimpannya karena ini barang berharga. Artinya itu nilai intrinsik, nilai di dalam dirinya sendiri. Ya. Kemudian ada nilai instrumental. Sesuatu bernilai berdasarkan fungsinya sebagai alat, sebagai instrumen. Jadi kalau Anda punya HP gitu ya, jadi contohnya sini kan komputer, radio, televisi, ya Anda bisa tambahin HP gitu ya. HP yang mungkin Anda beli 10 juta, ya, tapi kalau HP Anda dilindas penggiling jalan itu yang rodanya besi itu loh, itu kalau sudah dilindas itu kan tidak ada gunanya. Anda tawarin, Anda kasihkan orang saja tidak ada yang mau, karena karena dilindas oleh mesin giling aspal itu, ya dia sudah tidak ada gunanya. Dia berguna bernilai mahal karena dia berfungsi sebagai alat, ya. Jadi mungkin HP mahal 10 juta tadi itu mungkin fiturnya macam-macam, mungkin kecepatannya dan segala macamnya, ya.
bernilai sejauh dia hanya berfungsi sebagai alat. Tapi sebaliknya saudara, kalau emas Anda giling-gilingkan, Anda jadikan gepeng gitu ya, ya dia tetap tetap bernilai karena dia ini nilainya ada nilai intrinsik. Ya kalau HP Anda itu nilainya nilai instrumen ya sebagai alat. Nah, kemudian kriteria nilai. Jadi ini ada karena ini kajian ya, kajian meluas sehingga teorinya macam-macam. Jadi kriteria untuk mengukur bernilai atau tidaknya sesuatu dipengaruhi oleh teori psikologi. Jadi emosi seseorang gitu ya. Jadi sesuatu dianggap bernilai berdasarkan keinginan belaka. Jadi misalnya benda kenangan. Kemudian logika, pertimbangan akal. Sesuatu bernilai karena dapat diterima akal sehat. Ya seperti kebutuhan hidup tadi itu, air gitu ya. Itu bisa diterima. Kenapa air sangat mahal? Karena memang mungkin seperti di Arab di apa itu kan mereka lebih tidak seperti di kita di mana-mana ada mata air, di sana tidak sembarangan. Untung teknologi membantu untuk pengadaan air bersihnya ya. Kemudian ada status metafisik nilai, maknanya adalah hubungan antara subjek dan objek. Nah inilah saudara tadi dari awal sebenarnya nanti kalau kita buat ringkasannya itu ya ini masalah hubungan subjek objek sebenarnya ya. Jadi kaum pertama adalah subjektivisme ya, bernilai atau tidaknya sesuatu ditentukan oleh subjek atau manusia. Misalnya karya seni, lukisan, patung tadi itu subjektif itu ya. Lukisan yang 403 miliar tadi itu namanya nilai apa subjektif ya, nilai subjektif karena subjek yang dominan di sana, objeknya ya tergantung subjek dan itu bisa berbeda. Ada subjek yang mengatakan objek itu tidak menilai, tapi ada yang mengatakan objek itu bernilai tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah objektivisme. Objektivisme dibagi menjadi dua. Ada objektivisme logis dan ada objektivisme metafisik. Saudara, objektivisme logis artinya bernilai atau tidaknya sesuatu ditentukan berdasarkan fungsinya. Sama tadi nilai instrumen tadi saudara. Jadi objektivisme logis itu dalam wujudnya adalah nilai instrumen. Jadi komputer, TV, radio, HP yang kita pakai itu adalah objektivisme logis. Kenapa objektivisme logis? Jadi objektif yang terima akal. Ya kalau dia tidak berfungsi sebagai alat, ya dia tidak bernilai lagi. Dia hanya bernilai tinggi selama dia masih berfungsi sebagai alat. Kebutuhan sesuai kebutuhan manusia. Kemudian ada objektivisme metafisik ya. Di balik yang fisiknya itu ada nilainya. Nah, artinya sesuatu bernilai di dalam dirinya sendiri tidak ditentukan oleh subjek. Jadi emas, intan, berlian itu namanya objektivisme metafisik atau disebut juga tadi dengan nilai intrinsik. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, skema nilai, ya kalau kita buat sebuah skema, maka nilai itu ada nilai objektif, ada nilai subjektif. Nilai objektif itu ada ada logis, ada teori logika, ada instrumental. Ada teori, ada objektivisme metafisik, ada objektivisme intrinsik. Metafisik intrinsik itu nilai yang di dalam dirinya sendiri. Sedangkan objektivisme sebagai alat ya yang masuk akal saja, jadi logis, jadi teori logika, jadi objektivisme itu kan
sesuatu bernilai karena berfungsi sebagai instrumen. Nah, saudara, kemudian dalam keseharian kita juga melihat ya kenapa sesuatu bernilai tinggi dan sesuatu bernilai rendah. Jadi seorang filosof Jerman namanya Max Scheler. Max Scheler itu membagi nilai dalam 4 kelompok. Pertama, dia sebut sebagai nilai material. Nilai yang menyangkut kesenangan dan ketidaksenangan. Jadi makan, kalau kita makan, itu kita tahu bahwa ini makanan ini enak atau tidak. Ya. Kemudian ada nilai vital, nilai vitalitas, nilai yang berkaitan dengan kesehatan. Ya. Jadi saya yakin bahwa binaragawan ini sehat. Ya. Berotot, ya karena dia berolahraga. Kemudian ada nilai spiritual, nilai rohani, bagus jelek, adil tidak adil, benar salah, ya sesuatu yang dijalankan tanpa pamrih. Ini dengan timbangan ya, di keadilan itu kalau orang tidak diperlakukan adil itu dia merasa terganggu gitu ya, secara fisik. Kemudian ada nilai religius, nilai yang menyangkut objek yang absolut, yang kudus dan yang tidak kudus. Saudara, orang-orang yang level religiusitasnya sudah level tinggi, spiritualnya tinggi itu beribadah itu bagi mereka itu nilainya sangat tinggi. Tapi mungkin bagi kita yang biasa-biasa saja mungkin tidak juga. Tetapi Max Scheler mengatakan nilai spiritual itu nilai lebih tinggi, gitu. Ya. Jadi ada hierarki nilai kata Max Scheler. Jadi ada nilai religius, nilai kekudusan, ya. Sebenarnya jadi satu bisa. Religius dan kudus itu. Tapi kemudian di bawahnya ada nilai spiritual tentang keindahan ya. Jadi kalau Anda pergi ke satu tempat, Anda kagum, merasa nyaman, berada di lingkungan itu artinya itu nilai spiritual. Itu karena ini bukan hanya soal keindahan, tetapi dia merasuk ke dalam kejiwaan seseorang ya. Ini bukan hanya karena sekedar pemandangan, tetapi ada suasana kebatinan, ada istilahnya gitu ya. Kemudian keadilan, jadi orang kalau keadilan tegak orang merasa ini nilai tinggi. Ada nilai kebenaran, ya. Kemudian kata Max Scheler. Kemudian ada nilai vital, kesehatan di bawahnya dan nilai material. Jadi nilai paling tinggi itu religius dan kekudusan. Nilai material itu nilai paling rendah. Di atas nilai material adalah nilai vital, di atas nilai vital itu ada nilai spiritual, ya. Kemudian di atas nilai spiritual adalah nilai religius. Nah, saudara, dalam hal menjelaskan kenapa nilai material lebih rendah dari nilai vital, kemudian di atas nilai vital adalah nilai spiritual, sedangkan nilai spiritual di atasnya adalah nilai religius. Nah itu apa reasoning yang mendukung hal itu? Kata Max Scheler, jadi kriteria untuk menentukan tingkatan nilai, maka menurut Max Scheler, lamanya satu nilai bertahan, seperti kebahagiaan. Jadi menurut Max Scheler, semakin lama suatu nilai bertahan, maka nilai itu semakin tinggi kedudukannya. Nilai kebahagiaan itu kan nilai spiritual. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan satu anugerah gitu ya, atau salah satu yang menyenangkan, misalnya ketika lulus dari sekolah gitu ya, baik SD, SMP dan SMA gitu, kemudian diterima di sekolah favorit misalnya, ya termasuk ketika Anda diterima menjadi calon dokter gigi ini, itu kan ada rasa senang ya. Dan itu kan begitu pengumuman, Anda kan mungkin berteriak, mungkin Anda menari-nari atau apa karena saking bahagianya. Dan kemudian menceritakannya kepada orang lain, ya bahwa saya gini-gini, itu aspek kebahagiaan. Ya. Tapi kalau makan itu kan hanya sebentar itu. Makan enak itu kan hanya ketika kita kunyah-kunyah, ya kemudian begitu kita minum air putih, rasa enaknya sudah hilang. Jadi hanya sekedar di mulut saja. Begitu masuk ke
tenggorokan, ke kerongkongan, nilai enaknya sudah hilang. Itu menunjukkan bahwa nilai material itu tidak bertahan lama, sebentar cuma, tapi nilai bahagia itu lama. Kemudian kata Max Scheler, nilai rendah dapat dibagi-bagi, nilai tinggi tidak dapat dibagi-bagi. Jadi artinya nilai rendah itu, makanan itu mungkin bisa di level macam-macam ya. Ya seperti ada tingkat pedasnya dari level 1 sampai 10 misalnya gitu ya. Itu bisa. Tapi kalau nilai tinggi kebahagiaan itu nggak bisa kata masalah. Bahagia itu hanya dua saja, bahagia dan tidak bahagia. Jadi kalau Anda merasa kurang bahagia, bahagianya sedikit, itu ya bahagia sedikit ya tetap bahagia gitu ya. Jadi kalau kurang bahagia, ya itu jelas tidak bahagia kata Max Scheler. Oke, kemudian makin tinggi suatu nilai, makin berkurang ketergantungannya pada nilai yang lain. Ini maksudnya gini saudara, nilai material ya itu sangat tergantung kepada nilai vital. Ya, jadi kalau Anda bisa makan akan enak jika badan sehat. Jadi kalau orang sakit dikasih makanan, dibelikan makanan seperti apapun, yang tadinya mungkin malah makanan favorit atau makanan kesukaannya, tapi kalau dia sakit, apalagi itu demam itu ya, yang mulutnya pahit, itu nggak ada makanan enak karena tidak sehat. Jadi kalau kita sehat, apapun makanan, ya itu jadi enak karena sehat itu. Jadi artinya nilai vital kenapa lebih tinggi? Karena nilai vital menentukan nilai material. Kenapa nilai material lebih rendah? Karena nilai material itu sangat tergantung pada nilai vital atau nilai kesehatan. Nah, saudara, kemudian nilai lebih tinggi menghasilkan rasa puas yang lebih mendalam. Jadi kalau makan itu hanya sekedar fisik lahiriah, tapi nilai lebih tinggi itu betul-betul batiniah, ya nilai spiritual. Kemudian nilai lebih tinggi kurang dialami dalam organisme subjek. Jadi secara lahiriah yang bersangkutan lebih bersifat batiniah. Nah, saudara, Max Scheler itu sebenarnya ingin mengingatkan bahwa dimensi spiritual pada manusia itu lebih menentukan dari sekedar fisiknya. Ya, jadi saudara, ini kajian-kajian modern sudah menunjukkan itu ya, bahwa aspek-aspek spiritual itu sangat berpengaruh. Saya juga baca beberapa tentang kedokteran sekarang itu ya, mengaitkan terapi terhadap pasien tidak hanya sekedar diberi obat, tetapi bisa juga terapi doa, mungkin zikir. Ada juga begitu ya. Itu katanya sudah ditemukan kemarin, saya baca juga katanya ada ujian dokter di Universitas Airlangga Surabaya itu ada seorang calon dokter itu meneliti tentang zikir gitu ya, yang kemudian melahirkan enzim apa gitu. Saya juga tidak ada baca sepintas saja, juga tidak mendalam, tapi barangkali dalam disiplin Anda juga nanti bisa ditemukan hal seperti itu gitu ya. Jadi saudara, hal-hal yang bersifat spiritualitas nilainya meskipun tidak kelihatan, tapi itu bernilai tinggi karena ya tadinya mungkin tidak dianggap tidak ada karena tidak terlihat, tetapi reaksinya ada pada fisik manusia. Oke, itu tentang pengertian filsafat ya.